Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Harni dengan NIM 2502100083. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah artikel yang membahas tentang anak usia dini, yang lebih tepatnya anak yang suka bermain sendiri. Nah, topik ini sangat menarik. Kenapa? Karena sering kita lihat kan, ada anak yang suka bermain sendiri itu langsung dianggap kurang bersosialisasi. Padahal belum tentu juga seperti itu. Selanjutnya, kalau kita lihat dari lingkungan sekitar, biasanya anak yang lebih suka bermain sendiri itu sering dianggap malu atau bahkan dibilang kurang bisa bergaul. Padahal kan, dalam perkembangan anak usia dini itu, setiap anak punya cara yang berbeda dalam beradaptasi dalam lingkungannya. Seperti halnya ada anak yang langsung aktif bermain dengan teman-temannya, ada juga anak yang butuh waktu lebih nyaman sendiri dulu. Nah, dari situ kita mulai bertanya kan, apakah bermain sendiri itu hal yang normal atau justru tanda adanya masalah perkembangan anak. Nah, pada kesempatan kali inilah itulah yang dia ingin dijawab dalam artikel atau penelitian ini dalam anak yang suka bermain sendiri. Tujuannya adalah untuk mengetahui alasan kenapa anak lebih memilih bermain sendiri. Dan selain itu juga, penelitian ini juga bertujuan untuk membuat alat ukur untuk menilai perilaku tersebut supaya bisa dibedakan mana yang normal dan mana yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Nah, kemudian dari penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan 193 anak usia 5 sampai 6 tahun dan data yang dikumpulkan juga itu dari guru dan orang tuanya. Jadi, perilaku anak bisa dilihat dari dua lingkungan, yaitu sekolah ataupun rumah. Dengan begitu, hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi anak yang suka bermain sendiri. Nah, dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa anak yang memiliki sifat pemalu itu cenderung lebih sering bermain sendiri. Dan selain itu, anak yang mendapatkan pernah mengalami penolakan dari teman-temannya itu juga lebih memilih untuk menyendiri atau lebih tepatnya ingin bermain sendiri gitu. Artinya, bermain sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh kepribadian anak, tapi juga oleh pengalaman sosial yang dialami atau di lingkungannya. Selanjutnya yaitu, kalau kita kaitkan dengan teori menurut James Piaget, anak belajar dari pengalaman langsung, termasuk saat dia bermain sendiri. Contohnya, ada anak yang bermain balok sendiri di rumah. Dia mencoba menyusun menjadi menara. Awalnya sering jatuh, tapi lama-kelamaan dia belajar balok besar harus diletakkan di bawah supaya lebih kuat. Nah, dari situlah anak belajar sendiri lewat mencoba dan pengalaman langsung. Sedangkan di sisi lain, menurut Len Vygotsky, interaksi dengan orang lain juga sangat penting untuk perkembangan kognitif dan bahasa anak. Contohnya, saat anak bermain puzzle di kelas, ia kesulitan menyusunnya. Lalu guru membantu dengan memberikan arahan, misalnya menyuruh mencari bagian sudut atau mencocokkan warna. Dengan bantuan itu, begitu anak akhirnya bisa menyelesaikan puzzle-nya. Nah, jadi dua teori ini menunjukkan bahwa bermain sendiri maupun bermain itu sama-sama penting. Seperti Piaget menekankan anak belajar dari pengalaman sendiri,
Sedangkan Vygotsky menekankan anak belajar dari interaksi dengan orang lain. Jadi analisisnya, kalau menurut saya, bermain sendiri itu tidak selalu buruk. Kenapa demikian? Karena dalam beberapa kondisi justru membantu anak menjadi lebih mandiri, lebih fokus, dan bisa mengeksplorasi sesuatu dengan caranya sendiri. Tapi kalau anak terlalu sering bermain sendiri itu dan tidak mau berinteraksi sama sekali pun, itu bisa jadi berdampak pada kemampuan sosialnya, seperti keterlambatan dalam perkembangan sosialnya. Jadi kita tidak bisa langsung menilai anak itu bermasalah hanya karena dia suka bermain sendiri, tapi yang penting dalam melihat keseimbangan antara bermain sendiri dan bermain bersama. Di sini dalam pembelajaran PAUD, hal ini sangat penting untuk dipahami oleh guru. Kenapa? Karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda, maka pendekatan yang digunakan juga itu tidak bisa disamakan dengan karakter anak yang berbeda. Seperti ada anak yang langsung aktif, tapi ada juga anak yang butuh waktu untuk beradaptasi di lingkungannya. Jadi, guru harus memberikan ruang agar anak bisa berkembang sesuai dengan kenyamanannya. Jadi, solusi yang bisa kita lakukan itu adalah guru tidak langsung memaksa anak untuk bermain bersama teman-temannya, tapi bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya dari bermain sendiri, kemudian berdua, lalu kelompok kecil. Dan selain itu, guru juga perlu menciptakan lingkungan yang nyaman agar anak merasa aman untuk berinteraksi di lingkungannya. Jadi, kesimpulannya, bermain sendiri pada anak usia dini adalah hal yang wajar dan tidak selalu menunjukkan adanya masalah. Namun, tetap perlu ada bimbingan agar anak juga bisa berkembang dalam aspek sosialnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.